Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Nuraini Soleha, NIM 32191442 akan menjelaskan tentang konsep struktur pasar. Yang pertama yaitu pengertian struktur pasar. Struktur pasar adalah semua karakteristik pasar yang berakibat pada perilaku dan kinerja perusahaan di pasar. Struktur pasar menggambarkan tingkat persaingan di suatu pasar barang dan jasa. Struktur pasar yang islami adalah pasar yang menciptakan tingkat harga yang adil. Struktur pasar digolongkan menjadi dua golongan, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Yang kedua yaitu pengertian pasar. Pasar adalah suatu kumpulan penjual dan pembeli barang dan jasa. Pengertian pasar dari sudut pandang pembeli, yaitu pasar adalah kumpulan penjual yang menjual barang tertentu yang dapat dibeli. Yang kedua, pengertian pasar dari sudut pandang penjual, yaitu pasar adalah sekumpulan pembeli yang menjadi sasaran penjual untuk menjual barang dan jasa. Dan yang ketiga adalah pengertian pasar dari sudut pandang industri atau perusahaan, yaitu di mana kumpulan perusahaan yang memproduksi barang yang saling berkaitan. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nisi Safitri, NIM 32191443 akan menjelaskan tentang struktur pasar. Struktur pasar ada dua, berdasarkan fisiknya dan yang kedua berdasarkan jenisnya. Berdasarkan fisiknya ada beberapa macam. Yang pertama pasar tradisional, yang kedua pasar raya, yang ketiga pasar swalayan, yang keempat konkret, yang kelima pasar abstrak, dan yang keenam adalah pasar serbaguna. Berdasarkan jenis-jenisnya, yang pertama pasar sayuran, yang kedua pasar buah-buahan, yang ketiga pasar ikan, yang keempat pasar elektronik, yang kelima pasar perhiasan, yang keenam pasar bangunan, dan yang terakhir adalah pasar bursa efek dan saham. Selanjutnya adalah ada beberapa bentuk pasar, yaitu yang pertama pasar persaingan sempurna, di mana pasar ini adalah jumlah produsen atau jumlah pembeli dan penjual itu sama. Yang kedua pasar monopoli, di mana hanya ada satu perusahaan yang memproduksi satu barang dan tidak ada perusahaan lain yang memproduksi barang tersebut. Selanjutnya adalah pasar monopolistik, di mana perusahaan ini memiliki produsen yang sama namun memiliki karakteristik yang berbeda yang membedakannya. Dan yang terakhir adalah pasar oligopoli, di mana produsen utama ini dapat mampu mempengaruhi produsen yang lainnya seperti produsen rokok dan sebagainya. Mungkin itulah presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Teguh Sabriani Tanjung dengan NIM 321914. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pasar, yang mana sebuah market struktur menunjukkan sifat dan derajat persaingan di pasar untuk barang atau jasa tertentu. Pada dasarnya, market struktur ini dikelompokkan dalam dua kelompok model yang ekstrim, yaitu satu perfect commodity, yang kedua adalah perfect monopoly. Di antara keduanya didapatkan imperfect community, yaitu A. Monopolistic community, yang B adalah oligopoly. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi struktur pasar untuk produk tertentu atau sekelompok produk, yaitu yang pertama adalah jumlah dan sifat daripada penjual, yang kedua adalah jumlah dan sifat daripada pembeli, dan yang ketiga adalah sifat-sifat daripada produk, dan keempat adalah kondisi daripada masuk ke dalam atau keluar dari pasar. Yang kelima adalah kemungkinan economic of scale. Di dalam pasar ini sendiri biasanya terdapat beberapa produsen yang menawarkan hasil produksinya kepada para konsumen, dan para produsen pada umumnya selalu bertujuan orientasi profit atau memperoleh laba.
Adapun pasar itu sendiri paling sedikit mengandung 3 fungsi. Yang pertama adalah penentuan nilai, yang kedua adalah mengorganisasikan produksinya, yang keempat adalah mendistribusikan produksinya. Baiklah, itu presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rudi Mustika, NIM 321948 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang poin B, yaitu pasar persaingan sempurna. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan suatu pasar yang mana di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli, dan barang yang diperjualbelikan bersifat homogen, serta konsumen dan produsen bebas keluar masuk tanpa adanya campur tangan dari pihak lain atau pemerintah. Yang kedua, saya akan membahas tentang ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Ada 6. Yang pertama yaitu perusahaan adalah tempat penetapan harga. Yang kedua, perusahaan bebas keluar masuk. Yang ketiga, barang diperjualbelikan sama. Yang keempat, banyak perusahaan di dalamnya. Yang kelima, pembeli cukup mengetahui pasar secara sempurna. Yang keenam, mobilitas di dalamnya cukup sempurna. Mungkin itu presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmidatul Anissa, NIM 321946. Ingin membuat video mata kuliah ekonomi mikro syariah yang berjudul struktur pasar. Kelebihan dan kelemahan pasar persaingan sempurna. Kelebihan dibanding pasar-pasar yang lain. Yang pertama, persaingan sempurna memaksimalkan efisiensi. Efisiensi terbagi 3, efisiensi produktif, efisiensi alokatif, efisiensi dalam persaingan sempurna. Di dalam persaingan sempurna akan mendapatkan untung normal, dan untung ini dapat dicapai apabila biaya produksi paling minimum. Yang kedua, kebebasan bertindak dan memilih. Di dalam pasar bebas, tidak seorang pun mempunyai kekuasaan dalam menentukan harga, jumlah produksi, dan jenis barang yang akan diproduksikan. Yang ketiga, harga jual barang atau jasa yang termurah. Yang keempat, bagi masyarakat terdapat jaminan dalam mengkonsumsi. Yang kelima, konsumen akan mendapatkan layanan pra dan purna jual yang memuaskan. Sedangkan kelebihan pasar persaingan sempurna, yang pertama, persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Ketidakkekalan keuntungan dari mengembangkan teknologi ini menyebabkan perusahaan tidak terdorong untuk melakukan perkembangan teknologi dan inovasi. Yang kedua, persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. Efisiensi perusahaan diperhatikan, yaitu cara perusahaan itu menggunakan sumber-sumber daya yang ada. Yang ketiga, membatasi pilihan konsumen. Konsumen mempunyai pilihan yang terbatas untuk menentukan barang yang akan dikonsumsinya. Yang keempat, biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Perusahaan-perusahaan dalam bentuk pasar lainnya mungkin dapat mengurangi biaya produksi sebagai akibat menikmati skala ekonomi, perkembangan teknologi, dan inovasi. Yang kelima, distribusi pendapatan tidak selalu rata. Jika distribusi pendapatan tidak merata, maka sumber-sumber daya akan lebih banyak digunakan untuk kepentingan golongan kaya. Yang keenam, asumsi, yang mensyaratkan persaingan sempurna agak sangat sulit diwujudkan. Model pasar persaingan sempurna. Yang pertama, semua pengusaha ialah pengusaha lemah. Yang kedua, para pengusaha bersaing hanya dengan kelihayan berusaha, beserta berprestasi lebih baik dari orang lain. Yang ketiga, tidak ada yang menghalang-halangi persaingan. Yang keempat, karena pengusaha-pengusaha yang tidak efisien akan mati dengan sendirinya. Yang kelima, orang yang tersisih pada waktu akan bangkit kembali. Belajar dari kesalahan mereka dan belajarlah dari kebahagiaan orang lain. Dan belajarlah dari keberhasilan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan
presentasi atau kelanjutan materi dari rekan saya, yaitu yang kelima, daya tarik persaingan sempurna. Teori persaingan sempurna memperlihatkan bahwa perusahaan yang berusaha memperoleh laba maksimal bersedia menyediakan semua komoditi kalau total revenue yang besar atau lebih besar dari total biaya. Mereka akan menghasilkan setiap unit kalau harga lebih tinggi daripada biaya marginal. Dan yang keenam, daya tarik non-ekonomi persaingan sempurna. Dalam suatu perekonomian dengan persaingan sempurna, terdapat banyak perusahaan dan rumah tangga. Masing-masing menerima harga sebagai adanya, memberikan reaksi yang sesuai dengan secara bebas dan tanpa paksaan terhadap isyarat yang diberikan pasar. Bagi orang yang yakin akan kebebasan perorangan untuk membuat keputusan dan yang tidak percaya terhadap semua kelompok yang berkuasa, modal persaingan sempurna menjadi modal impian. Tidak ada satupun perusahaan atau konsumen yang punya kekuasaan terhadap pasar. Terus yang ketujuh, daya tarik perusahaan ekonomi persaingan sempurna efisiensi. Sumber daya lebih sedikit dibandingkan keinginan anggota masyarakat. Jadi, dikehendaki supaya kita tidak memboroskan sumber daya yang kita miliki. Cara yang paling mudah untuk memboroskan sumber daya adalah tidak menggunakannya sama sekali. Bila tenaga kerja dan pabrik menganggur, seperti yang terjadi dalam depresi yang hebat, potensi outputnya hilang. Jika sumber daya ini dapat digiatkan kembali, total output akan meningkat, dan oleh karenanya setiap orang yang dapat jadi lebih makmur. Tapi penggunaan sumber daya sepenuhnya tidaklah cukup untuk menghilangkan pemborosan sumber daya. Walaupun sumber daya digunakan sepenuhnya, tapi penggunaannya dapat tidak efisien.